Beliau menginginkan bahwa Nahdlatul Wathon ini organisasi satu-satunya, sehingga beliau menggambarkan NW ini ibarat orang sholat berjamaah. Organisasi ada imamnya. Beliau tidak sampai di situ. Beliau yang mengungkapkan, beliau yang tafsirkan. Kalau kita belajar bahwa tatkala kitab ditafsir dengan kitab, maka itulah hukum yang paling tinggi. Tatkala Quran ditafsirkan dengan Quran, itulah hukum yang paling tinggi. Di zaman Al-Maqurlah Maulana Syekh, apabila ungkapan beliau langsung beliau yang tafsirkan, beliau yang jelaskan, tidak perlu kita bertanya, karena yang punya suara yang menafsirkan, sehingga kita tidak perlu menafsir-nafsirkan lagi. Beliau mengatakan organisasi ada imamnya. Lalu beliau gambarkan kita sholat berjamaah, namanya kita sholat ada imam. Organisasi Nahdlatul Wathon diibaratkan seperti orang yang sedang sholat berjamaah, karena di depan ada imam, di belakang ada makmum. Lalu beliau jelaskan pengurus besar. Imam yang dimaksud beliau di organisasi adalah pengurus besar, pimpinan tertinggi di organisasi Nahdlatul Wathon. Tidak perlu dilihat siapa dia, apakah dia dari keluarga zuriat beliau, tidak zuriat beliau andai kata, tetapi beliau sudah mengatakan imam itu adalah pengurus besar. Diperjelas lagi PB namanya. Imam di Nahdlatul Wathon pengurus besar. Pengurus besar itu disingkat PB. PB namanya. Wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Inilah cita-cita guru besar kita, mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon satu-satunya sebagai payung hukum lembaga tinggi Ma'had Darul Quran wal Hadis. Apalagi kita sebagai tulab taliban mutakharrijin mutakharrijah, pengurus besar, PB namanya juga merangkap sebagai Amin Jumat Hadi Darul Quran wal Hadis, menjadi direktur di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Dari berbagai segi kita mutakharrijin mutakharrijah berkewajiban. Dari sisi dia sebagai Amin Ma'had, berkewajiban kita menjaga orang tua kita, karena Amin Ma'had adalah orang tua kita semua. Yang kedua, beliau sebagai pengurus besar Nahdlatul Wathon, juga beliau sebagai pengganti Maulana Syekh Awad, pengganti Hamzah Wadi, sehingga nama beliau juga menjadi Maulana Syekh Hamzah Wadi II. Semua kita yakin bahwa pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis adalah aulia Allah. Bahkan kita yakini beliau adalah qutbul aqtab, pimpinan wali sedunia. Sehingga buktinya, doanya yang di dalam pidato-pidato beliau, syair-syair beliau terbukti pada hari ini. Pada suatu hari setelah hurtah NWDI yang ke-49, Maulana Syekh dulu bercerita. Beliau didatangi oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar. Beliau bercerita, Zainuddin, hurtah ke-49 sudah sukses. Siapkan dirimu untuk menghadapi hurtah yang ke-50.
nendek pikiran murid yang laut aku gerohan si murid pesan almarhumah Bapak Maulana Syekh Hasan Masyad bercerita kepada Bapak Maulana Syekh saat itu. Beliau disuruh fokus mempersiapkan hultah ke-50, hultah emas yang sering dikatakan Maulana Syekh hultah emas. Juga beliau katakan hultah bana. Disuruh beliau oleh gurunya fokus mempersiapkan hultah ke-50. Tidak usah susahkan murid. Kalau murid nanti saya yang akan bawakan kamu. Barangkali itulah yang juga terus menerus Maulana Syekh Hasan Masyad dengan karomahnya. Murid Ma'had Darul Quran wal Hadis semakin banyak. Di angkatan kami dulu tahun 84 hanya 65 tulab tholibat baik yang laki maupun yang perempuan. Dari yang 65 yang bisa berakhir tamat di Zikrul ke-23 hanya 25 orang. Banyak yang hilang di tengah jalan. Ada yang mazbuh bainal faqizain. Ada yang berhenti ma'hadnya gara-gara 5 huruf. Karena menjaga cintanya, bukan menjaga cinta gurunya. Tapi hari ini kita diajak untuk bersama-sama melestarikan kecintaan guru kita. Maulana Syekh sebagai pendiri ma'had, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, karena cintanya kepada organisasinya, beliau juga menentukan memberikan surat kuasa kepada putri tercintanya untuk melanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon, untuk menjaga aset Nahdlatul Wathon, baik itu tokonya, tanahnya, helernya, tanah wakafnya secara tertulis. Andaikan tidak ditulis pun sudah sah. Maulana Syekh memberikan kepada putrinya untuk dilanjutkan, dijaga dan dipelihara. Tetapi beliau mengatakan di akhir zaman banyak orang tidak jujur, maka kita harus secara tertulis. Karena ada yang sempat bertanya, kenapa harus pakai secara tertulis? Tertulis saja banyak penafsiran. Di awal-awal kita dengar ada namanya rekayasa, tetapi kita lupa hadis saja ada namanya hadis rekayasa. Kapan ada hadis rekayasa? Itulah yang kita kenal dengan hadis qudsi. Isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi kita. Sebagai tanda al-waqtullah orang besar, punya murid banyak, punya petugas yang banyak, beliau hanya menyampaikan isi-isinya, maka orang lainlah yang akan menulis pakai tik atau pakai komputer. Setelah itu dibacakan kepada beliau. Setelah dibacakan baru beliau tanda tangani. Masih juga banyak kita yang ragu. Apakah kita masih meragukan, Bu, Pak? Ragukah kita terhadap tanda tangan Maulana Syekh Basah yang memberikan kepada Umi kita, Umi Raihanun, untuk melanjutkan kepimpinan Maulana Syekh? Ragu atau enggak? Mutaharidin, mutaharidat harus menjadi paling depan untuk menyambut apa yang menjadi harapan guru besar kita. Lalu Maulana Syekh juga mengatakan, Zainuddin yang sitokol idekku pengertiku. Apakah perlu ini kita tafsir-tafsirkan? Paham anun dek lakukan pengertiku.
Paham atau tidak? Apa di pengganti? Pengganti bahasa B, bahasa Kudaraja atau bahasa Slo? Bahasa planet atau bahasa Sasa? Zainuddin si Tokoli Dekeku, pengganti Zainuddin si hanya dengar. Apa kata orang menafsirkan itu? Oh, karena Maulana Syekh ngaji, sedang ngaji, beliau jelaskan Zainuddin Sani penggantiku. Ada orang mengatakan penggantiku ngaji, karena pada saat itu Maulana Syekh sedang ngaji. Padahal kita lima sudah maklum yang namanya kita ngaji al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tidak kita lihat pada saat beliau sedang ngaji, sedang dudukkah, tapi beliau mengatakan Zainuddin Sani si Tokoli Deketku, penggantiku, itu sudah umum. Sebagai penggantinya sebagai Maulana Syekh, penggantinya sebagai pemimpin, penggantinya sebagai penerus, penggantinya sebagai segala-galanya. Mudah-mudahan juga menjadi penggantinya sebagai kutubul aktor. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu reuni akbar dalam rangka kita merekatkan mahabbah, mari kita jaga kecintaan guru besar kita. Beliau sangat cinta kepada midway-nya. Beliau sangat cinta kepada ma'hadnya. Beliau sangat cinta kepada alumni-alumninya. Beliau sangat cinta kepada penggantinya. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga kecintaan guru besar kita. Jangan kita dijadikan kambing hitam oleh orang-orang yang mau merusak. Karena Maulana Syekh telah berpesan banyak kepada kita. Sejarah yang putih jangan hitamkan. Jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan. Jangan anakku dibodoh-bodohkan. Ada orang mengatakan Maulana Syekh punya 2 organisasi perjuangan. Bagi kita, berapa organisasi yang didirikan oleh Maulana Syekh? 1 ada 2? Bahwa PB adalah 1. Kalau PB 1 berarti organisasinya 1. Bukannya 2, bukannya. Itulah pesan guru kita. Kalau ada orang mengatakan ada 2 organisasi, biarkan orang mengatakan 2, tapi kita jangan dibodoh-bodohkan. Sudah jelas bahasa Maulana Syekh, agar kita jangan menjadi orang-orang yang dibodoh-bodohkan.